Halo teman-teman, selamat datang di channel kita yang hadir untuk membantu kalian belajar fisika dengan lebih mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas bab kinematika gerak. Salah satu topik penting di kelas 11 SMA. Kita akan bahas jenis-jenis gerak seperti gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, hingga gerak melingkar. Mari kita mulai. Setiap hari kita kerap memperhatikan banyak benda yang bergerak, mulai dari kendaraan bermotor, kemudian seorang anak yang melempar bola basket, ataupun benda yang kecil seperti yang ada pada jam tangan analog yang selalu bergerak melingkar. Setiap benda ternyata melakukan berbagai gerak yang telah saya sebutkan tadi. Oke, nah bagaimanakah gerak dalam fenomena tersebut? Mari kita akan pelajari dalam bab ini. Baik, kita mulai dengan kinematika gerak. Merupakan ilmu yang mempelajari gerak tanpa meninjau penyebabnya. Apabila kita mempelajari ilmu gerak benda yang melibatkan penyebabnya, merupakan dinamika. Nah, gerak sendiri merupakan perubahan posisi suatu benda dari satu titik ke titik lain. Secara umum dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu gerak lurus, ke depan ke belakang, gerak melingkar, dan gerak parabola. Oke, berikut adalah ilustrasi tentang gerak tadi. Nah, misalkan kalian di hari weekend melakukan berlari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Nah, jika kita kembali ke titik awal setelah 5 kali, nah apakah bisa dikatakan bahwa kita telah bergerak? Itu yang akan kita jawab dalam topik ini. Baik, kita mulai dari bagian A, yaitu kinematika gerak. Dalam bab ini, kita membedakan pengertian dari perpindahan dan pengertian dari jarak. Perpindahan dapat diartikan sebagai perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir, yang mana memberikan nilai dan arah. Maka perpindahan dapat dikategorikan sebagai besaran vektor. Di sisi lain, jarak adalah total lintasan atau panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda atau objek. Di sini hanya memberikan nilai saja. Baik, kita akan coba perhatikan atau dalami maksud dari pertanyaan ini. Ada seekor lebah terbang sejauh 30 meter ke utara, kemudian berbelok ke arah timur sejauh 40 meter. Nah, coba teman-teman pahami, objek lebah ini dapat ditinjau sebagai jarak dan juga sebagai perpindahan. Teman-teman bisa menentukan berapa nilai jarak dan berapa nilai perpindahan dengan mempelajari lebih lanjut video ini. Berikutnya adalah lanjutan dari perpindahan dan jarak. Ini adalah terminologi atau istilah yang teman-teman akan temukan di topik kinematika gerak. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan dapat diartikan sebagai perubahan perpindahan dalam waktu tertentu dan memberikan informasi arah. Di bagian tengah, yaitu kecepatan rata-rata, dapat diartikan sebagai perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Dan berikutnya adalah kecepatan sesaat. Ini adalah suatu kecepatan yang mendekati selang waktu yang sangat
sempit ya antara satu kejadian event dengan kejadian berikutnya. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai besaran vektor. Di slide ini kita masuk ke besaran bagian skalar, yaitu istilah kelajuan, kelajuan rata-rata, dan kelajuan sesaat. Kelajuan sendiri diartikan sebagai jarak yang ditempuh rentang waktu tertentu. Sedangkan kelajuan adalah jarak total yang ditempuh dalam salah waktu tertentu juga. Demikian juga ide tentang kelajuan sesaat. Lebih lanjut, untuk bagian vektor, kita menemukan istilah percepatan, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Percepatan dapat diartikan sebagai perubahan kecepatan dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan perubahan atau yang dimaksud percepatan rata-rata adalah besar perubahan kecepatan dalam rentang waktu tertentu. Nah, slide ini melanjutkan besaran skalar ya. Jadi mulai dari jarak maka diperoleh kelajuan, kemudian perubahan kelajuan terhadap waktu kita peroleh perlajuan. Sedangkan vektor, besaran vektornya adalah perpindahan, maka besaran vektor berikutnya adalah turunannya adalah kecepatan, dan turunan berikutnya adalah percepatan. Baik, kita akan melanjutkan ke topik mengenai gerak lurus. Yang pertama adalah pengertian dari gerak lurus itu sendiri. Gerak lurus salah satu jenis gerak yang mana ada dua, yaitu gerak lurus beraturan. Di sini ada red font, yaitu kecepatannya selalu tetap. Jika pernyataan ini dibuat dalam suatu formulasi untuk menyederhanakan hal tersebut, merupakan jarak S adalah posisi awal ditambah dengan perkalian kecepatan dan waktu. Nilai dari V atau kecepatan ini tetap. Jenis yang kedua yang akan dipelajari dalam bab ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Dalam hal ini, kecepatannya adalah berubah, sedangkan percepatannya tetap. Untuk menyelesaikan topik ini, teman-teman harus meramu dan menggunakan formula yang ada di slide ini. Kurang lebih ada 4 jenis yang mana saling melengkapi. Nah, untuk menggunakannya, tipsnya adalah gunakan formula berdasarkan informasi awal yang ada di soal. Misalkan di soal tidak diketahui informasi waktu, jadi sebaiknya teman-teman hindari menggunakan formula yang berisi tentang waktu. Demikian juga informasi lain yang tidak ada. Nah, intinya formula ini saling melengkapi ya, bukan saling meniadakan. Nah, bentuk khusus dari gerak lurus berubah beraturan adalah kasus gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan bentuk sederhana dari gerak lurus berubah beraturan yang mana nilai awal kecepatannya adalah 0. Maka 4 formula sebelumnya akan menjadi lebih sederhana sebagai berikut, yang mana tidak ada variabel kecepatan 0. Secara umum, percepatan yang digunakan di dalam mengerjakan soal fisika adalah 9,8 meter per second. Nah, penandaan nilai gravitasi, percepatan gravitasi dalam konteks ini dinyatakan positif dengan alasan arah dari percepatan searah dengan arah gerak, yaitu ke bawah.
Nah, sebaliknya, jenis turunan dari gerak lurus berubah beraturan, yang pertama tadi adalah gerak jatuh bebas, yang mana kecepatan awalnya 0. Nah, ini kebalikannya, yaitu gerak vertikal kemudian ke bawah. Nah, di sini gerak vertikal ke bawah, saya ulangi, bukan gerak jatuh bebas ya, yaitu ada nilai awal kecepatan. Jadi sebelum dijatuhkan, benda ini diberikan nilai kecepatan awal. Maka bentuknya lebih lengkap. Nah, kebalikan dengan jenis yang kedua, di sini kita mendapatkan gerak vertikal ke atas. Nah, yang membedakan jenis kedua dan ketiga adalah tanda dari percepatan gravitasi. Sebagaimana alasan sebelumnya, nilai negatif ini diberikan dengan alasan arah percepatannya melawan dari arah gerak. Jenis berikutnya atau yang lebih kompleks adalah gerak parabola. Secara sederhana, gerak parabola adalah kombinasi gerak lurus beraturan ke arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan ke arah vertikal. Ini adalah contoh lintasan yang dialami oleh satu objek ketika mengalami gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan, atau kita sebut sebagai gerak parabola. Sumbu X berlaku gerak lurus beraturan atau horizontal, sedangkan sumbu Y vertikal ke atas ke bawah berlaku gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita masuk ke bagian arah horizontal atau sumbu X. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, persamaan atau formula atau rumus yang berlaku untuk horizontal adalah gerak lurus beraturan. Maka dengan menguraikan vektor kecepatan, kita mendapatkan rumus yang sederhana untuk arah horizontal, yaitu komponen X, maka kecepatannya adalah nilai magnitud dari V0 dikalikan dengan besarnya sudut gerak parabola cos theta. Dengan mengetahui nilai komponen kecepatan X, maka kita bisa menentukan jarak horizontal. Nah, berikut adalah komponen vertikal, yaitu sumbu Y. Kita dapat menjabarkan atau menguraikan komponen kecepatan awal dari suatu objek, yaitu V0 sin theta. Secara lengkap, berikut adalah formula yang dapat diukur atau dihitung besaran dari gerak parabola mulai dari kecepatannya pada posisi tertentu, waktu tertentu, dan juga informasi lainnya. Teman-teman dapat melakukan pause untuk menuliskan formula ini ke dalam buku tulis masing-masing. Berikut adalah beberapa nilai atau informasi penting dari gerak parabola yang umum ditanyakan. Yang pertama adalah titik tertinggi. Titik tertinggi di sini yang dimaksud adalah suatu titik jarak terjauh vertikal, yang mana di situ kecepatan pada komponen sumbu Y-nya adalah 0. Maka waktu yang ditempuh sebuah objek dari awal sampai ke titik tertinggi adalah sebagai berikut. Waktu adalah V0 dikalikan sin theta dibagi dengan gravitasi. Nah, dengan substitute memasukkan ke persamaan jarak, maka kita mendapatkan variabel ini, yaitu sebuah benda melakukan gerak parabola, maka kita dapat menentukan titik tertingginya di bawah under formula ini. Nah, untuk menerapkan atau menghitung ya sinus kuadrat theta, teman-teman harus mendapatkan nilai dari sin theta dahulu, hasilnya akan dikuadratkan.
Nah, hal yang sering muncul atau menjadi miskonsepsi adalah bahwa pada titik tertinggi nilai kecepatannya adalah nol. Nah, pernyataan itu tidak tepat bahwa yang sebenarnya pada titik tertinggi hanya komponen kecepatan vertikal yang bernilai nol. Sedangkan komponen horizontal itu akan tetap karena pada komponen horizontal berlaku gerak lurus beraturan. Yang mana gerak lurus beraturan kecepatannya adalah tetap. Jika sebelumnya mengenai cara tertinggi atau vertikal, pada slide ini menjelaskan tentang jarak terjauh, titik terjauh ke arah horizontal. Nah, pada gerak parabola, waktu yang ditempuh suatu objek dari titik awal ke titik tertinggi, dari titik tertinggi ke titik terjauh, waktu yang dibutuhkan adalah sama. Atau bisa dikatakan trajektorinya adalah simetris. Maka, waktu yang ditempuh untuk mencapai titik terjauh adalah 2 kalinya waktu yang ditempuh untuk mencapai titik tertinggi. Nah, maka diperoleh waktu T terjauh sebagai berikut. Sedangkan X maksimum adalah kita dapatkan dari substitute ya T terjauh ke rumus X horizontal. Baik, nah sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak parabola, yaitu kombinasi antara gerak lurus beraturan ke arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan ke arah vertikal. Nah, jenis ini merupakan yang berbeda, yaitu gerak melingkar. Nah, dalam gerak melingkar terdapat 2 jenis, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Dapat dikatakan gerak melingkar adalah kecepatannya tetap namun berubah arah. Dalam mempelajari gerak melingkar, kita akan menemukan istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah periode. Periode terkait dengan waktu atau temporal. Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk melakukan satu putaran penuh atau satu gerak melingkar. Nah, biasanya periode itu dinyatakan dalam huruf T kapital, kemudian sama dengan T kecil, total waktu yang ditempuh, sedangkan N adalah berapa kali objek tersebut melakukan satu gerakan penuh. Nah, jika N-nya adalah 1 atau 1 kali lingkaran penuh, maka T kapital sama dengan T kecil. Nah, apabila gerak benda melakukan gerak melingkar 5 kali, misalkan di lapangan dengan membuat lingkaran gerakan melingkar, maka kita dapat membagi total waktu tempuh dibagi dengan 5 kali. Itu yang pertama, periode. Yang kedua adalah frekuensi. Ini merupakan resiprokal dari periode, yaitu banyaknya gerak melingkar yang dilakukan oleh suatu benda dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, formulanya adalah kebalikan dengan sebelah kiri. F adalah frekuensi. Berikutnya adalah perpindahan sudut. Pada gerak lurus, kita menggunakan terminologi perpindahan atau jarak. Nah, ketika benda melakukan gerak melingkar, maka benda tersebut berpindah posisi dari posisi 1 ke posisi berikutnya membentuk sudut tertentu. Nah, istilah yang digunakan di sini adalah putaran,
revolusi, yang kedua adalah radian, yang ketiga adalah derajat. Nah, ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, di sini teman-teman dapat mempelajari bahwa ada dua jenis satuan atau dua jenis ukuran dalam gerak melingkar. Yang pertama adalah menggunakan derajat 0, 30, 180, 270 derajat sampai 360 derajat. Teman-teman dapat mengkonversi nilai derajat menjadi radian. Nah, hubungannya sebagai berikut. Jika benda tersebut melakukan gerakan satu lingkaran penuh, 0 kembali ke 0, maka totalnya adalah 360 derajat, itu setara dengan 2pi. Nah, dengan informasi tersebut kita dapat menghitung bahwa besarnya sudut 180 derajat itu setara dengan pi. Nah, jadi pi adalah setengah lingkaran. Nah, jika teman-teman melakukan seperempat lingkaran, maka pi dibagi 2. Berikutnya, gerak melingkar berikutnya adalah tentang hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut. Kecepatan linier itu terkait dengan bagaimana lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam satu sistem gerak melingkar. Maka nilai dari kecepatan linier V adalah perkalian antara kecepatan sudut dan jari-jari lintasan. Nah, omega adalah perubahan sudut per waktu, theta per waktu, time. Nah, ini bentuk kebalikannya ya, yaitu V dibagi dengan R merupakan kecepatan sudut. Nah, di sini kita menyebutnya omega, bukan W, tapi omega. Nah, dengan analogi yang sama, teman-teman, kita mendapatkan informasi percepatan linier dan percepatan sudut. A biasa adalah percepatan linier, alfa adalah kecepatan sudut. Nah, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa dalam gerak lurus itu ada dua jenis, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, dalam gerak melingkar kita juga mengkategorikan menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Di sini memiliki analogi yang sama dengan gerak lurus beraturan, bahwa posisi atau sebesarnya sudut itu tergantung dari nilai sudut awal ditambah dengan perkalian omega kecepatan sudut dan waktu. Demikian halnya untuk gerak melingkar berubah beraturan mempunyai analogi yang sama dengan gerak lurus berubah beraturan. Maka kita mendapatkan 4 jenis formula. Di sini ada yang mengandung variabel waktu dan ada yang tidak mengandung variabel waktu. Nah, ketika suatu benda melakukan gerak melingkar, maka sekaligus berlaku suatu gaya, yaitu gaya sentripetal. Nah, gaya inilah yang berperan penting yang membuat objek akan selalu bergerak melingkar. Nah, arahnya selalu ke pusat lingkaran, sedangkan besarnya nilai percepatan dari sentripetal tersebut adalah omega kuadrat, kecepatan sudut dikuadratkan dikali dengan jari-jari. Kalau kita susun ulang, besarnya adalah kecepatan linier kuadrat dibagi dengan panjang jari-jari. Nah, dengan mengetahui nilai percepatan sentripetal, kita dapat menentukan besarnya gaya sentripetal dengan mengalikannya dengan informasi massa.
Nah, topik yang lebih lanjut dari gerak melingkar adalah dua lingkaran atau lebih yang saling berhubungan. Nah, berikut adalah hubungan yang pertama, yaitu seporos, yang mana pusat lingkarannya adalah sama. Jika ada sistem yang mengandung dua lingkaran dengan poros yang sama, maka nilai yang sama dari hubungan satu lingkaran dengan lingkaran lain adalah kecepatan sudutnya sama. Maka statementnya adalah omega A sama dengan omega B. Omega A adalah kecepatan sudut lingkaran A, dan omega B adalah kecepatan sudut lingkaran B. Hubungan yang berikutnya adalah bersinggungan seperti ini atau dihubungkan dengan tali. Nah, keduanya dalam kondisi seperti ini yang sama adalah nilai kecepatan linier. Kalau sebelumnya adalah kecepatan sudut yang sama, seporos, sedangkan pada kasus bersinggungan dan kasus dihubungkan oleh tali, maka sistem ini mempunyai kecepatan linier yang sama. Demikian sharing mengenai kinematika gerak, teman-teman. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang topik yang lain.